Selanjutnya adalah klasifikasi biaya, di mana terdapat biaya bahan baku langsung, biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya aset, biaya administrasi, biaya umum, biaya reparasi, dan BOP. Output selanjutnya adalah penyusutan. Jadi, penyusutan ini adalah alokasi jumlah biaya dari sebuah aset selama masa manfaat yang diestimasikan. Jadi, terdapat dua jenis penyusutan yang umum digunakan, yaitu straight line dan double declining. Untuk mencari nilai residual itu adalah harga aset per umur ekonomis. Kemudian untuk memperoleh nilai penyusutan itu dengan biaya awal dikurangi dengan nilai residual, dibagi dengan umur ekonomis. Kemudian output selanjutnya adalah fixed and variable cost. Fixed cost itu adalah biaya yang jumlah totalnya tidak mengalami perubahan meskipun terjadi peningkatan atau penurunan pada jumlah produk. Sedangkan variable cost itu biaya yang jumlah totalnya berubah seiring dengan naik turunnya volume produksi. Di sini dapat dilihat total fixed cost dan variable cost. Output selanjutnya adalah HPP, HPP, dan harga jual. Jadi dapat dilihat, untuk HPP itu komponennya ada jumlah target produksi, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, BOP, total biaya produksi per bulan, dan HPP per unit. Kemudian harga pokok penjualan itu, komponennya ada jumlah target produksi, HPP per bulan, biaya penjualan per bulan, HPP per bulan, HPP per unit, biaya penjualan per unit, dan HPP per unit. Dan, yang terakhir adalah harga jual, itu parameternya ada HPP per unit, margin keuntungan, dan harga jual. Harga jual yang diperoleh di sini adalah Rp140.079. Kemudian, untuk output selanjutnya adalah break even point, BEP unit dan BEP rupiah. Untuk memperoleh BEP unit, diperoleh dengan rumus fixed cost dibagi dengan harga jual dikurang variable cost. Dan untuk BP rupiah, fixed cost dibagi 1 dikurang variable cost dibagi harga jual. Output selanjutnya adalah laba rugi. Dan untuk memperoleh laba rugi ini, rumusnya itu adalah harga jual per unit dikurang HPP per unit. Lanjut ke modul selanjutnya adalah peramalan produksi. Langkah pertama untuk melakukan peramalan ini adalah dengan agregasi permintaan, yang rumusnya itu adalah demand dikali laba per rugi per unit. Kemudian, setelah diagregasi kita bisa melihat pola permintaannya. Jadi, pola permintaan itu ada 4 jenis, yaitu pola horizontal, tren, musiman, dan siklis. Lanjut, ke peramalan permintaan. Jadi di sini untuk melakukan peramalan permintaan itu digunakan dengan, 4 metode, itu metode regresi linear, kuadratis, tren eksponensial, dan tren siklis. Nah, setelah melakukan peramalan permintaan, diperoleh nilai kesalahan atau error. Di sini, terdapat 5 jenis error, yaitu ada yang pertama mean forecasting error, yang kedua mean square error, yang ketiga mean absolute percentage error, yang keempat standard error of estimate, yang kelima mean absolute deviation. Mana hasil dari perhitungan error ini dapat dilihat pada tabel. Di sini metode yang terpilih adalah metode kuadratis dengan nilai error yang paling rendah. Kemudian setelah didapatkan metode terpilih, itu kita melakukan validasi. Dilakukan dengan memetakan nilai error dari metode peramalan yang digunakan, serta mengamati pola pergerakan error tersebut. Jadi, dapat dilihat grafik sebelum revisi dan setelah direvisi. Dan langkah terakhir kita melakukan disagregasi, di mana untuk rumusnya itu adalah forecast dalam rupiah itu DT dikali laba per rugi per unit. Kemudian untuk forecast dalam unit itu adalah forecast dalam rupiah dikali persentase produk. Baiklah, untuk modul selanjutnya adalah perencanaan produksi. Di sini yang pertama adalah biaya produksi manufaktur. Biaya produksi manufaktur ini diperoleh dari biaya bahan baku langsung, ditambah biaya tenaga kerja langsung, ditambah biaya overhead pabrik dibagi target produksi. Kemudian,
Di sini ada parameter lainnya seperti cost of regular time, cost of hiring, carrying cost, stock out cost, cost of overtime, cost of hiring, cost of subcontract, yang rumusnya itu dapat dilihat pada gambar berikut ini. Kemudian, kita melakukan perencanaan agregat dengan 3 strategi, yaitu level strategi, chess strategi, mix strategi. Dan di sini ada, beberapa parameter, yaitu demand tenaga kerja, maksimal produksi reguler, maksimal overtime, total produksi, inventory dalam jam, dan inventory dalam unit, serta rata-rata demand tenaga kerja. Kemudian kita melakukan MPS, di mana MPS ini adalah jadwal produksi yang disusun secara rinci untuk menentukan jenis produk yang akan diproduksi, jumlah unit yang harus dibuat, serta waktu pelaksanaan produksinya dalam periode tertentu. Jadi total produksi per unit itu total produksi dalam jam per waktu baku dalam jam. Dan untuk memperoleh total produksi dalam jam, yaitu dengan total produksi terpilih dikali dengan persentase agregasi produk. Selanjutnya kebutuhan kapasitas, sini ada RCCP CPOF dan RCCP bola. Untuk RCCP sendiri adalah metode perencanaan untuk memastikan kapasitas produksi mencukupi dan memenuhi jadwal induk produksi. Langkah selanjutnya adalah melakukan MRP, di mana tahapan-tahapan dalam melakukan MRP itu ada netting, loading, offsetting, dan exploding. Untuk netting ini sendiri, itu ada gross requirement, schedule receipt, project on hand, dan net requirement. Metode loading yang dilakukan di sini adalah EOQ, POQ, FOQ, FPR, EPP, PPB, AWW, Silver Mill, LUC, dan LTC. Kemudian melakukan offsetting itu proses penentuan waktu pemesanan berdasarkan lead time. Dan juga exploding itu proses perhitungan kebutuhan kotor pada item tingkat yang lebih rendah berdasarkan rencana pemesanan dan struktur produk. Kemudian output selanjutnya adalah CRP, di mana CRP ini adalah metode untuk perencanaan kapasitas untuk memastikan ketersediaan sumber daya produksi agar dapat memenuhi MRP. Untuk CRP kita membutuhkan runtime itu sama dengan runtime per unit dalam jam dikalikan dengan power rel. Kemudian untuk total waktu adalah runtime tambah setup time, kapasitas tersedia, dan juga total kapasitas tersedia. Output terakhir adalah scheduling. Metode scheduling ini dilakukan dengan 2 metode, yaitu CDS dan algoritma Johnson. Gantt chart scheduling dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Untuk modul selanjutnya itu adalah perancangan lintasan perakitan. Jadi, ada kriteria, batasan, dan target lintasan perakitan. Untuk kriteria sendiri itu ada line efisiensi atau LE, kemudian BD atau balance delay, dan juga SI atau smoothness index. Kemudian untuk batasan itu adalah aturan yang harus dipatuhi ketika menyusun pembagian kerja pada setiap stasiun kerja dalam lini perakitan. Dan juga ada target, di mana target lintasan perakitan itu adalah capaian yang diinginkan saat merancang sebuah lintasan perakitan. Nah, untuk penentuan stasiun kerja itu menggunakan cara berbasis target produksi, yaitu metode yang melihat hubungan antara kapasitas produksi yang diinginkan dan waktu produksi yang tersedia. Untuk rumus Kamin dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian penyeimbangan lintasan perakitan di sini ada metode LCR, RPW, Kilbride, Madiang, dan metode optimasi. Yang pertama itu ada metode LCR, di mana metode ini dia itu elemen-elemen kerjanya diurutkan dari waktu proses terpanjang ke proses yang tersingkat, sebelum dialokasikan ke stasiun kerja. Di sini dapat dilihat tabel dari alternatif 1, di mana pada pengolahan ini kita menggunakan 3 alternatif. Di alternatif 2 terdapat 5 SK dan di alternatif 3 terdapat 6 SK. Kemudian untuk metode RPW itu adalah penyimbangan lintasan perakitan dengan mengalokasikan operasi ke stasiun kerja dengan memberikan bobot posisi pada setiap operasinya. Jadi untuk menentukan RPW ini dia disesuaikan dengan bobot posisi pada setiap operasinya. Kemudian ada metode Modiang, itu adalah metode yang
cocok diterapkan pada sistem produksi dengan struktur operasi yang bercabang dan kemudian bergabung kembali. Dan yang terakhir adalah metode optimasi. Jadi, metode optimasi itu pendekatan matematis yang bertujuan untuk mencari solusi optimal dari seluruh kemungkinan solusi yang memenuhi batasan sistem. Ini kami menggunakan software Linggo untuk memperoleh hasil dari metode optimasi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.